pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semuanya? Baik. Oke, kalau gitu kita lanjut ya langsung ke misi kuadrat bagian yang terakhir. Sekarang kita membuat persamaannya dari sebuah fenomena itu, ya. Masuk juga yang kita bahas hari ini adalah misi kuadrat itu. Yang mungkin nanti ada memformulasikan bagaimana hubungan antara bahan bakar yang digunakan dengan kecepatan mobilnya itu. Tahapan pembelajarannya sama ya seperti yang kemarin. Jadi saya akan memberikan sebuah masalah. Nah kemudian silakan nanti identifikasi. Setelah itu diskusi kelompok ya dari identifikasi masalah yang tadi kalian dapatkan. Setelah itu penyelidikan individu mungkin nanti dipakai GeoGebra ya, di mana nanti bentuk grafiknya dan di mana nanti titik yang akan dilalui itu. Setelah itu presentasi hasilnya. Dan terakhir, ya kita mempersamakan persepsinya ya atas solusi yang sudah kita dapatkan di presentasi hasil itu. Dan terakhir itu ada pengerjaan tugas individu dan refleksi gitu ya. Nah itu ininya, oke. Jadi kalau grafiknya terbuka kemana nih? Buka ke atas berarti nilai yang keberapa adalah nilai minimum ya. Gitu. Jadi kamu lihat nih ya. Ini apa namanya di sini titik? Ya, titik minimum atau titik puncak. Ya, sama artinya itu dua-duanya. Titik minimum, titik puncak, sama artinya. Nah, dari sini kamu akan dapatkan nilai minimumnya ada di sumbu Y. Nah, kemudian titik dulu berapa nilai maksimum, nilai minimumnya. Sesuai dengan rumus yang di awal sekali ya, temuan misi kuadrat. Kalau yang sudah rumus silakan katakan, karena nanti saya akan berikan poin ya, supaya ada semangat kalian belajarnya. Ya, titik maksimum ini. Silakan tarik 5,9. Iya. Jadi titik apa namanya? Titik maksimumnya 5,9. Iya, tarik ya. Jadi permasalahan yang kita bahas sekarang adalah ini. Ya. Nah, silakan diperhatikan dulu permasalahannya. Jadi ini akan permasalahan yang kita bahas sekarang ya. Jadi ada Pak Made ya. Biasanya pohon jeruk itu di mana ya? Ada di Kintamani ya. Berarti kalian sudah tahu semuanya ya. Jadi awalnya Pak Made ini dari Kintamani, seorang petani jeruk yang memiliki 30 pohon ya. Kemudian untuk mendapatkan hasil maksimal, Pak Made berinisiatif. Jadi karena satu pohon itu dia perkirakan ya dapat menghasilkan 500. Ya udahlah, saya ingin tambah lagi supaya hasilnya lebih banyak lagi ya, itu inisiatifnya dia. Jadi dia ingin nambahin lagi ya, nanam pohon jeruknya itu. Hanya kalau satu dapat 500, berarti kalau nambah lagi kan otomatis dia berpikirnya nambah. Gitu. Tetapi karena situasi dan lain hal ya, mungkin cuaca, mungkin sinar ya, itu, atau mungkin unsur hara ya. Nah, ada kondisi seperti dia. Jadi setiap nambah satu pohon, ternyata hasilnya turun dia ya, itu 10 buah. Jadi 10 buah jeruk ya berkurang. Kalau nambah 10 buah turun dia semuanya ya. Gitu. Diperkirakan gitu. Kali semuanya diperkirakan. Gitu. Nah, ya. Poin-poin apa yang kalian dapatkan dari permasalahan itu? Dulu kalian berdiskusi di kelompoknya ya. Nanti di kelompoknya lagi kalian terbuka apa yang kalian sudah dapatkan. Oke, mungkin saya ingin tahu satu orang aja dulu. Mungkin ada yang membacakan sudah dari identifikasi masalah. Mungkin apa yang sudah dapatkan? Ada satu orang aja? Ya, siap. Pertama. Poinnya petani memiliki 30 pohon. Oke. Setiap satu pohon itu hasilnya 500 buah. Oke. Dia pengen nambah pohon jeruk, tapi setiap nambah satu pohon hasilnya tuh kurang dari 10. Terus? Jadi dia tuh kira-kira berapa yang harus ditambah biar hasilnya maksimal? Oke, sudah tepat sekali ya. Mungkin nanti yang lain menyesuaikan ya. Itu. Walaupun berbeda bahasa nggak masalah ya. Mudah-mudahan dulu buat Kesia ya. Sudah memberikan identifikasi yang sudah jelas sekali ya. Ininya. Mungkin yang lain nanti silakan lagi tambahkan ya. Itu identifikasi masalahnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita kejar di kelompoknya masing-masing ya. Silakan cari kelompoknya.
Mungkin silakan sesuaikan dengan sama. Mungkin berapa pohon tambahin deh ya? Sama pohon. Ini tuh kita Silakan, dicoba dulu. Nomor 1 kan gini. 30 tambah 1 tambah 2, 30 tambah 2 tambah 3, 30 tambah 3. Berarti kalau nambah X, coba di sini nambah X coba. X. Berarti di sini berapa ini dia? Nyambung. Ya, 30 tambah. Kalau nambah 1 kan 30 tambah 1 ya. Di sini coba X, berarti sini 30 tambah X. Berarti di bawahnya berapa jadinya ini? Kalau nama 1, 10 kali 1, nama 2, 10 kali 2. Berarti kalau nambah X berarti ini kan penambahan buku hasilnya. Berapa dia paling gede? Terus lagi? Terus lagi? Tambah stop. Berapa tuh? 10, nambah 1000 kan ya? Mana lebih gede? Nambah 4 apa nambah 10? Nambah 10. Nambah 10. Ini lagi Pak, klik lagi. Klik lagi. Nah, mengecil apa membesar nih hasilnya dia? Mengecil. Kan tahu ya? Berapa paling besarnya ini? Berapa? Stop. Berapa paling besarnya? 10,16.000 ya. Berarti itu sebagai nilai apa? Ini ada 4. Mencap. Itu hasilnya jawabannya. Coba kamu bisa gerakan ini ya. Kamu lihat ini penambahannya, ini hasilnya gitu. Ya. Cuman sebelum presentasi saya kasih break dulu ya, yang saya janjikan di kemarin ya. Kalau kemarin kita goyang, nah, sekarang breaknya beda. Nah, breaknya di sini ya. Presentasi dulu. Jadi jangan bekerja lagi ya. Jadi saya udah selesai semua dulu. Sebelum presentasi, saya kasih teka-teki ya. Saya kasih teka-teki. Kalau kemarin kita goyang ya breaknya. Sekarang kita teka-teki biar ada beda. Nah, kira-kira seperti ini. Saya kasih clue-nya 1 tahun 12 bulan. Nah, 1 tahun 12 bulan. Kemudian setiap bulan saya jalan-jalan. Pada bulan Januari saya jalan-jalan ke Swedia. Kalau bulan Maret saya jalan-jalan ke Indonesia. Kalau bulan Februari saya jalan-jalan ke mana? Februari. Ya? Indonesia salah? Dubai, ya benar sekali ya. Udah nggak tahu? Ada yang tahu? Baru nggak ya? Ini sudah nggak ada lagi kan? Udah kepikiran kan? Ya. Ini kita udah langsung ke presentasi ya, supaya untuk memastikan waktu. Siapa mungkin yang punya presentasi sebelum saya tunjuk? Karena sini ada 2 ya. Mungkin siapa? Yang pertama? Sudah aja dulu. Oh ini dulu ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Ini kami akan sedikit menyampaikan tentang elemen kerja yang telah kami lakukan. Teman-teman, saya ucapkan kepada teman-teman Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Julia. Teman saya untuk Jogja. Banyak penambahan pohon jeruknya itu adalah 2, berarti banyak pohonnya itu kan 30 ditambah sama 2. Kalau ditambah penambahannya 3, 30 ini sama
dalam kurung 4 kuadrat ditambah 200 X yang dikasih 3,4 terus ditambah 15.000. Hasilnya itu 15.640. Bagaimana yang lain? Sama jawabannya? Yang lain? Sama ya? Oke, sebelum bertanya, close dulu ya buat nomor. Ya, silakan memberikan jawaban ya yang optimal buat kalian semua. Bagaimana yang lain mungkin ada tanggapan, ada yang berbeda, mungkin ada penjelasannya yang diberikan oleh nomor 2, silakan. Tapi lagi sini bukan menguji ya, tapi memberikan saling bertukar pendapat dulu gitu, supaya kalian ada bersama sesi. Mungkin ada yang tanya dulu, silakan. Dulu, mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penama jeruk ini tidak sembarangan ya. Jadi dia memformulasikan sehingga dia harus nambah lagi satu pohon gitu. Ya. Jadi tidak boleh serakah ya di sana. Jadi itu juga perhitungan. Kalau nambah banyak nanti bisa rugi ya malah yang akan terjadi. Oke, itu modal yang pertama. Karena kalau nggak ada yang tanya, ya saya cukupkan untuk itu. Untuk nomor 2 gimana? Bisa? Saya cukupkan? Oke, kalau gitu silakan akhirnya presentasinya. Baik, itu sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam materi tadi. Saya tutup dengan Oke, buat proses saya ya. Silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Pertama-tama selamat pagi teman-teman. Ya pagi. Dan pertama-tama saya aturkan pengajian Jumat. Gunakan nama saya Muhammad Sudiantara. Dan kali ini kelompok kami akan menyampaikan tentang aktivitas buah dan akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama itu buatlah model matematika untuk biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi X pasang sandal setiap jamnya dari wacana 2. Diketahui dari soal yaitu Fx sama dengan diketahui biaya memproduksi X pasang sandal setiap jamnya itu adalah 2X min 60 plus 600 per X 1000 rupiah setiap pasang. Selanjutnya dapat dinyatakan dalam Fx yaitu 2X min 60 plus 600 per X 1000 rupiah. Jika disederhanakan maka dapat dilakukan penyederhanaan dengan cara mengalihkan 2X min 60 plus 600 per X ini dengan X, maka didapat Fx sama dengan 2X kuadrat min 60X plus 600 rupiah. Selanjutnya ditanya yang kedua yaitu biaya yang diperlukan untuk satu pasang sandal, di mana biaya yang diperlukan dalam satu pasang sandal itu dapat dicari dengan cara memasukkan X sama dengan 1 ke dalam persamaan Fx sama dengan 2X kuadrat min 60X plus 600, maka didapat 2 kali 1 kuadrat min 60 kali 1 plus 600 rupiah, maka didapat 2 kurang 60 plus 600, hasil akhirnya yaitu 542 rupiah. Jadi biaya satu pasang sandal yaitu 542.000 rupiah. Dan di pernyataannya itu pernyataan pada soalnya itu 542 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut salah. Selanjutnya dilanjutkan ke daya produksi minimumnya yaitu dengan cara Fx sama dengan 2x kuadrat min 60x plus 600.000 rupiah dengan cara memasukkan nilai 5x sama dengan 15. Jadi F15 sama dengan 2 kali 15 kuadrat min 60 kali 15 plus 600.000, maka hasil akhirnya yaitu 150.000. Jadi biaya produksi
untuk pernyataan yang kedua itu salah. Artinya fx sama dengan 2x mencari biaya produksi minimumnya dengan cara 2x kuadrat 60x plus 600 ribu rupiah. Produksi minimumnya dapat dicari dengan cara x sama dengan min b per 2a. X sama dengan diketahui b nya itu min 60, jadi min dikali min 60 per 2 kali a nya itu 2, jadi 60 per 4 dapat mendapatkan hasil 15. Jadi biar produksi minimumnya dicapai jadi pernyataan yang ketiga itu benar. Oke, itu penjelasannya. Dari kelompok yang lain gimana? Mungkin ada memberikan saran, ada kesalahan mungkin atau gimana? Silakan. Ada? Silakan. Dari pernyataan ini ada yang berbeda mungkin jawabannya? Sama. Yang lain gimana? Yang kelompok 3 gimana? Sama? Yakin? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah, karena ada yang tanya berarti hebat sekali ya untuk satu untuk menjelaskannya. Dan kita berikan aplaus dulu ya atas presentasi profesor. Oke, kalau nggak ada yang nanya dari saya, nah cukup. Oke, saya persilakan untuk materi presentasinya dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi saya akan menutupnya. Jadi selanjutnya saya aturkan para peserta. Oke. Ini sudah semua berapa ya presentasi dan akreditasinya sudah semua kita presentasikan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Coba kita lihat dulu ya di GeoGebra-nya. Benar nggak hasilnya segitu ya? Nah, jadi kalian bisa simulasikan juga ya titik-titiknya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang nanya dulu sebelum kita hapus tugas individu. Udah ya? Nah, silakan kerjakan tugas individunya. Kalau sudah langsung foto. Nah, sudah saya kirimkan linknya ya untuk tempat mengirimnya. Ya, silakan simak dulu tugas individunya. Link guide-nya sudah saya kirim ke masing-masing ini grup. Jadi hasilnya itu kalian foto ya. Jadi foto langsung kirim ke link guide yang sudah saya kirim. Sudah? Ya semua ya? Oke, kalau sudah, sebelum mengakhiri, kita simpulkan dulu ya. Kalau tadi dalam membuat model, yang poin pertama apa yang kalian membantu? Dalam membuat model itu apa yang kamu lakukan? Ya, simulasi ya. Jadi kalian perlu juga nanti untuk membuat sebuah model itu bantuannya adalah tabel ya, salah satunya. Gitu. Nah kemudian pada saat mengerjakan soal, mohon diperhatikan apa? Yang kemarin yang kami salah itu apa? Ya satuannya ya. Itu orang perhatikan nggak baik itu. Apakah satuannya ribuan atau ratusan? Ya. Kemudian sebelum mengakhiri kita refleksi dulu ya pembelajaran hari ini. Kita saya kasihkan link ini. Jadi kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Jadi supaya ada ini ya. Supaya ada dokumennya. Nah silakan di sini sana ya refleksi pembelajaran hari ini di Google Form yang sudah saya kirim di grupnya. Refleksinya.
Sudah semuanya? Ya. Sudah ya. Oke, kalau sudah untuk hari ini jadi sampai ini dulu ya. Jadi kita sudah melewati semua tahapan pembelajaran baik dari presentasi masalah, dari diskusi kelompok, presentasi, dan evaluasi ya. Sampai kita refleksi dan apa namanya? Bentar ya. Kita lakukan. Terima kasih untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini jadi cukup memuaskan sekali buat saya ya. Kita aplaus dulu ya buat kita semua. Kemudian untuk pertemuan berikutnya karena kita sudah materi yang terakhir ya dari fungsi kuadrat, jadi kita nanti pertemuan berikutnya kita tinggal ulang aja dari awal ya. Dari awal mengenai fungsi kuadrat, membuat persamaannya yang untuk AS plus C, kemudian lagi membentuk ya, membentuk persamaan kuadrat dari titik yang diberikan, dan terakhir yang tadi itu adalah membuat modelnya. Oke, silakan belajar dengan rajin lagi yang di rumah ya. Semoga nanti hasil akhirnya lebih bagus yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sebelum akhir pelajaran mungkin silakan ketua kelas. Adalah kalau sapi. Oh, sapi.